Sobat Kimia, di sini kami kelompok 4 yang beranggotakan 2 orang yaitu Adim Al-Adri dan saya sendiri Zika Ihsani akan melakukan sebuah percobaan. Namun sebelumnya ada satu fenomena terkait materi ini loh, yaps, banjir. Seperti yang kita ketahui bersama, provinsi kita tercinta Kalimantan Tengah saat ini sedang mengalami curah hujan yang tinggi, sehingga menyebabkan banjir di beberapa daerah. Saat banjir terjadi, biasanya aliran listrik yang menuju ke arah trafo yang terendam banjir akan dipadamkan oleh PLN. Tahukah kamu alasan PLN mengambil tindakan tersebut? Jadi, selain untuk mencegah kerusakan peralatan instalasi listrik, pemadaman listrik ini juga bertujuan untuk mencegah masyarakat agar tidak tersengat oleh aliran listrik. Hal ini karena air banjir dikhawatirkan mengandung ion-ion yang dapat menghantarkan listrik. Timbul pertanyaan bukan? Apakah semua jenis larutan dapat menghantarkan listrik? Nah, di sini kita akan melakukan percobaan. Hal pertama yang dilakukan yaitu menyiapkan alat dan bahan. Alat-alat yang dibutuhkan diantaranya 2 buah baterai yang sudah dikaitkan atau ditempelkan konduktor kabel, 1 buah lampu, kabel seperlunya, 2 buah paku, selotip atau lakban, dan yang terakhir gunting. Sedangkan untuk bahan-bahan yang dibutuhkan yaitu larutan natrium hidroksida atau NaOH, larutan gula, air sabun, air keran, dan air cuka. Langkah percobaan yang pertama yaitu merangkai alat uji elektrolit dan cara tempelkan baterai pada alas menggunakan selotip supaya baterai tidak bergerak. Tempelkan kabel pada alas. Setelah itu, ambil kabel seperlunya dan kaitkan dengan lampu. Kemudian, kaitkan kabel yang tertempel di alas atau di meja pada sisi kiri lampu yang belum terhubung atau tersambung dengan kabel. Langkah selanjutnya, kaitkan ujung kabel atau konduktor kabel ke masing-masing paku. Dan jangan lupa tutupi dengan lakban atau selotip. Coba tempelkan kedua paku untuk mengecek dan memastikan alatnya berfungsi dengan baik. Jika lampu menyala, maka alat uji elektrolit yang sudah dirangkai dapat kita gunakan. Uji larutan dilakukan dengan cara celupkan paku ke dalam setiap bahan percobaan secara bergantian, lalu amatilah nyala lampu dan keadaan larutan di sekitar paku yang dicelupkan. Larutan pertama yang akan kita uji adalah larutan natrium hidroksida atau NaOH. Di sini terlihat bahwa setelah paku dicelupkan pada larutan natrium hidroksida, lampu menyala dengan terang dan banyak gelembung-gelembung gas timbul pada paku. Larutan yang kedua yaitu larutan air sabun. Setelah paku dicelupkan, dapat diamati bahwa lampu tidak menyala sama sekali, tetapi di sekitar paku menimbulkan gelembung-gelembung gas. Larutan yang ketiga yaitu larutan gula. Di sini nampak bahwa lampu tidak menyala sama sekali dan tidak ada gelembung-gelembung yang dihasilkan. Yang keempat yaitu air keran. Pada air keran didapati bahwa lampu tidak menyala dan tidak ada gelembung di sekitar paku. Sebelum mengganti larutan, pastikan alat uji masih berfungsi dengan baik. Perlakuan ini sama untuk semua larutan yang akan diuji. Yang terakhir yaitu air cuka. Pada pengujian air cuka ini, didapati bahwa setelah paku dicelupkan, lampu tidak menyala, tetapi terdapat sedikit gelembung yang dihasilkan di sekitar paku. Setelah melakukan percobaan, didapati bahwa faktanya tidak semua larutan dapat menghantarkan listrik.
Larutan yang dapat menghantarkan listrik disebut larutan elektrolit, sedangkan larutan yang tidak dapat menghantarkan listrik disebut larutan non-elektrolit. Suatu larutan dapat menghantarkan listrik karena zat terlarutnya dapat terionisasi menjadi ion-ion yang bergerak bebas dalam larutan. Ion-ion inilah yang menjadi penghantar arus listrik. Sedangkan pada larutan non-elektrolit, zat terlarutnya tidak terionisasi dalam larutannya, sehingga tidak dapat menghantarkan listrik. Larutan elektrolit kuat akan menimbulkan gejala berupa timbulnya banyak gelembung gas dan lampu menyala terang. Sedangkan pada elektrolit lemah timbul sedikit gelembung gas dan bola lampu tidak menyala atau menyala redup. Sedangkan untuk larutan non-elektrolit tidak timbul gelembung gas dan lampu tidak menyala sama sekali. Jadi, melalui percobaan larutan elektrolit dan non-elektrolit yang sudah dilakukan, maka didapatkan data-data hasil percobaan sebagai berikut. Sekian percobaan dari kelompok 4 terkait materi larutan elektrolit dan non-elektrolit. Semoga dapat bermanfaat.